akhirnya mereka harus membayar dengan takluknya kota Mekah, dengan dikuasainya kota Mekah oleh Nabi dan para sahabat beliau. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dan beliau membersihkan. Ada lebih kurang 360-an berhala yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu, beliau bersihkan. Kemudian Nabi juga menyampaikan sebuah ayat yang terdapat pada surah Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah, ketika yang benar itu sudah datang, ketika kebenaran itu sudah muncul, ketika kebenaran sudah tampak, maka kebatilan itu akan sirna, kebatilan itu akan terkalahkan, kebatilan itu tidak akan mempunyai kekuatan apapun di hadapan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadi perjanjian damai antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Perjanjian damai itu dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi dari Perjanjian Hudaybiyah itu adalah bahwa siapa saja dari kalangan orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah, maka dia bisa kembali lagi ke Mekah. Kan tetapi siapa saja dari kalangan orang-orang Madinah, dari kalangan para sahabat Nabi yang pergi ke Mekah, maka dia tak bisa kembali ke Madinah. Kemudian klausul lain dari perjanjian itu adalah bahwa jangka waktu perjanjian damai Hudaybiyah ini adalah selama 10 tahun sejak dari disepakati. Dari tahun ke-6 Hijriah berarti sampai pada tahun 16 Hijriah barulah klausul damai perjanjian Hudaybiyah tersebut dianggap selesai. Di samping itu juga tidak boleh saling menyakiti di antara masing-masing pihak ataupun kabilah-kabilah, suku yang bergabung dengan masing-masing pihak, tidak boleh saling menyakiti, baik dari pihak Nabi Muhammad SAW ataupun dari pihak orang-orang Quraisy Mekah. Tetapi baru saja berjalan 2 tahun perjanjian Hudaybiyah itu, rupanya terjadi insiden yang kemudian menyebabkan perjanjian ini menjadi batal. Insiden itu adalah dari Bani Bakar atau dari kabilah Bakar yang berpihak kepada orang-orang Quraisy Mekah melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah, di mana Bani Khuza'ah ini adalah koalisi atau temannya Nabi Muhammad SAW. Bani Khuza'ah bergabung dengan Nabi SAW. Ketika Bani Bakar melakukan penyerang ke Bani Khuza'ah ini, akhirnya Bani Khuza'ah melapor kepada Nabi SAW tentang serangan yang dilakukan tersebut, sehingga akhirnya situasi agak memanas seiring dengan terjadinya insiden tersebut. Abu Sufyan datang untuk menemui Nabi SAW, melakukan lobby semacam lobby politik supaya perjanjian Hudaybiyah tersebut tidak dibatalkan. Tetapi beberapa lobby yang dilakukannya itu tidak membuahkan hasil, dan Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijriah, artinya 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah tadi, terjadi insiden. Dan pada tahun ke-8 itu beliau akhirnya menyiapkan umat Islam yang ada di Madinah untuk segera pergi ke Mekah. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Kepergian mereka itu dengan jumlah yang lumayan besar, atau bisa disebut dengan jumlah yang sangat besar, yaitu lebih kurang 10.000 orang sahabat berangkat ke Mekah untuk melakukan sebuah ekspedisi yang di kemudian hari dikenal sebagai pembebasan kota Mekah. Kedatangan mereka dengan jumlah yang cukup besar itu dibagi dalam beberapa pasukan. Nabi SAW sendiri
sebagai komando utama dari pasukan itu bersama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada pula pasukan lain yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ada pula yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya pasukan yang berjumlah 10.000 itu datang menuju Mekah, dan ketika mereka hampir sampai memasuki kota Mekah, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat beliau untuk membuat unggun sebanyak-banyaknya. Ini semacam memberikan tekanan psikologis kepada penduduk Mekah. Tekanan itu dalam rangka supaya kedatangan mereka itu betul-betul serius dan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan kondisi yang demikian membuat orang-orang Mekah berpikir dua kali untuk melakukan serangan balik. Jadi dengan membuat unggun yang sangat banyak pada malam hari yang mengelilingi daerah di sekitar Mekah itu, akhirnya juga membuat ciut nyali orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Dan sampailah kemudian ketika Nabi SAW akan memasuki Mekah itu, ada informasi yang sampai kepada beliau bahwasanya Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Di tengah suasana Nabi SAW memasuki kota Mekah itu, rupanya Abu Sufyan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Padahal sebelumnya Abu Sufyan ini adalah salah seorang pembesar yang berusaha untuk melobi supaya perjanjian Hudaybiyah yang sudah berjalan 2 tahun itu tidak dibatalkan. Tapi dengan kedatangan Nabi SAW dengan para sahabat beliau ke kota Mekah, rupanya hidayah menghampiri Abu Sufyan, dan Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Sampai di Mekah itu, Nabi sebelumnya juga sudah menyampaikan kepada para sahabat beliau untuk tidak melakukan pertumpahan darah ketika menghadapi penduduk Mekah. Jadi jangan sampai ada pertumpahan darah. Ini berbeda dengan kejadian pada Perang Badar tahun kedua Hijrah di bulan Ramadan juga, bahwa ketika itu terjadi peperangan sengit, sebuah keadaan yang sebelumnya tidak pernah dikondisikan sebelumnya oleh Nabi SAW, dan beliau pun tidak menyangka akan menghadapi 1.000 lebih pasukan dari Mekah. Tapi pada tahun yang ke-8 Hijriah di bulan Ramadan ini, beliau datang memang dengan jumlah pasukan yang sudah disiapkan sebanyak 10.000 orang sahabat. Tetapi beliau mewanti-wanti kepada para sahabatnya untuk tidak melakukan pertumpahan darah. Jadi beliau mewanti-wanti supaya tidak terjadi peperangan, supaya tidak terjadi insiden-insiden yang menyebabkan tertumpahnya darah di antara kedua belah pihak. Dan akhirnya betul, kota Mekah bisa ditaklukkan dengan damai. Kota Mekah berhasil kembali ke pangkuan tauhid, kembali kepada pangkuan Islam dengan jalan damai. Nabi ketika mengetahui informasi tentang keislaman Abu Sufyan ini, sesudah itu beliau juga menyampaikan kepada seluruh penduduk Mekah, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang meletakkan senjatanya maka dia akan aman. Siapa yang tidak keluar rumah maka dia juga akan aman. Jadi dengan kondisi tekanan psikologis yang diberikan oleh Nabi melalui kedatangan beliau dengan 10.000 orang sahabat, kemudian dengan unggun yang beliau buat sebelum memasuki kota Mekah tadi, itu betul-betul menunjukkan kekuatan Islam, kekuatan Nabi dan para sahabat beliau yang pada awalnya dilecehkan, yang pada awalnya diremehkan, yang pada awalnya tidak dianggap sebagai apapun, sehingga mereka katakanlah dipersekusi sejak ketika berada di Mekah, berhijrah ke beberapa tempat sampai akhirnya kemudian menemukan tempat yang kondusif bagi dakwah dengan hijrahnya beliau ke Madinah. Kenapa mereka sampai ke Madinah? Karena memang Mekah pada saat itu selama 13 tahun berada di Mekah, masyarakatnya tidak menginginkan keberadaan Nabi dan para sahabat beliau untuk menegakkan ajaran Islam di sana. Tapi situasi berbalik ketika sampai pada tahun ke-8 Hijrah, 8 tahun Nabi SAW berada di Madinah, suasana berbalik, dan suasana tersebut seakan-akan betul-betul memberikan sebuah pelajaran kepada
penduduk Mekah yang sebelumnya melecehkan beliau, tidak menghargai beliau, sekarang beliau datang dengan pasukan yang berjumlah puluhan ribu, 10.000 tersebut. Dan kedatangan mereka sama sekali tidak untuk melakukan tindakan-tindakan balas dendam. Ini saudara pemirsa sekalian, mereka datang, Nabi dan para sahabatnya itu tidak dalam rangka untuk mentang-mentang mereka sekarang sudah mempunyai pengikut yang sangat banyak, kemudian melakukan tindakan-tindakan balas dendam. Tetapi beliau, Nabi SAW menyampaikan akan aman siapa saja yang tidak melakukan perlawanan, akan aman siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, akan aman siapa saja yang meletakkan senjatanya. Dan terjadinya Fatu Mekah ini, pembebasan penaklukan kota Mekah ini, itu juga disebabkan oleh tingkah ceroboh yang dilakukan oleh sekutunya orang-orang Quraisy Mekah, yaitu dari Banu Bakar tadi, yang mereka melakukan tindakan curang dengan memerangi Banu Khuza'ah yang bersekutu, yang berkoalisi dengan Nabi SAW. Akhirnya tindakan konyol mereka yang mencederai isi perjanjian Hudaybiyah, akhirnya mereka harus membayar dengan takluknya kota Mekah, dengan dikuasainya kota Mekah oleh Nabi dan para sahabat beliau. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dan beliau membersihkan, ada lebih kurang 360-an berhala yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu, beliau bersihkan. Kemudian Nabi juga menyampaikan sebuah ayat yang terdapat pada surah Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah ketika yang benar itu sudah datang, ketika kebenaran itu sudah muncul, ketika kebenaran sudah tampak, maka kebatilan itu akan sirna, kebatilan itu akan terkalahkan, kebatilan itu tidak akan mempunyai kekuatan apapun di hadapan kebenaran. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya tentang bagaimana jiwa besar Nabi SAW ketika beliau mendapatkan kemenangan, dan kemenangan itu beliau dapatkan di kampung tanah kelahirannya sendiri, yang sebelumnya beliau terusir, yang sebelumnya beliau tidak mendapatkan tempat, yang sebelumnya beliau tidak dihargai, bahkan diburu dan dicari-cari kesalahan beliau, sehingga akhirnya menyelamatkan diri sampai ke Yasrib, Madinah Al-Munawwarah. Tapi dengan situasi yang berbalik arah tersebut, angin kemenangan sedang berada pada beliau. Beliau sekarang berada pada pihak orang-orang yang menentukan hitam putihnya kota Mekah. Tetapi dengan keadaan yang demikian, beliau pun tidak melakukan tindakan sewenang-wenang kepada penduduk Mekah. Demikian saudara pemirsa sekalian, dengan penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah ini, semoga pula memberikan semangat kepada kita semua untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama ini, bersungguh-sungguh dalam membela agama ini, bahwa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, sesungguhnya itu ada energi yang akan memberikan kepada kita kekuatan dalam rangka membela agama Allah. Puasa yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat beliau pada saat itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berkonvoi dari kota Madinah menuju Mekah dalam rangka menampakkan kebenaran, dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.